Perkenalkan, nama saya Sonia Esplanadiya Sadi dengan NIM 25081020165. Perkenalkan, nama saya Laura Agnesia dengan NIM 250810201042. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dengan NIM 250810201048. Saya Nur Hidayati dengan NIM 250810201044. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Saputri dengan NIM 250810201052. Perkenalkan, nama saya Rayananta Widyakarna dengan NIM 25081020101044. Yang pertama, ada pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, untuk mengatur ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang atau jasa yang akan dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya, ada proses penciptaan dan penambahan kegunaan atau faedah. Faedah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, faedah bentuk. Kita misalkan rotan di hutan yang setelah diproses, maka akan dibentuk menjadi tas, meja, kursi, dan sebagainya. Yang kedua, faedah waktu. Misalnya pergudangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Dengan menyimpan barang yang dibeli sekaligus dalam jumlah tertentu, maka dengan adanya perbedaan waktu barang tersebut, nilai atau manfaatnya akan meningkat. Yang ketiga, faedah tempat. Dengan berpindahnya produk dari suatu daerah ke daerah yang lain, maka akan tercipta faedah tempat. Misalnya, buah-buahan dan sayuran yang didistribusikan dari desa ke kota dengan harga yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, faedah milik. Di sini dapat dicontohkan usaha perdagangan. Dengan adanya pemindahan hak milik dari pedagang ke pembeli, maka akan terdapat faedah yang lebih tinggi dari barang tersebut. Menurut sifat proses produksi, pengolahan produk dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu proses ekstraktif, yang dimana artinya mengambil langsung bahan dari alam, contohnya pertambangan, perikanan, maupun pertanian. Yang kedua yaitu proses fabrikasi atau pengubahan, yang dimana mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi dengan bentuk yang berbeda, contohnya mebel maupun tas. Dan yang ketiga yaitu proses analitik, yang dimana memisahkan suatu barang menjadi beberapa produk, contohnya minyak bumi menjadi bensin, solar maupun kerosin. Yang keempat yaitu proses sintetik, yang dimana menggabungkan beberapa bahan jadi produk baru dengan perubahan fisik maupun kimia, contohnya obat, baja maupun kaca. Yang kelima yaitu proses perakitan, yang dimana menyatukan berbagai komponen jadi satu produk akhir, contohnya televisi, kulkas, mobil maupun motor. Dan yang terakhir yaitu proses penciptaan jasa administrasi, yang dimana mengelola dan menyediakan data atau informasi untuk kebutuhan perusahaan, contohnya lembaga konsultasi keuangan. Perencanaan produksi. Pada masa kini, masyarakat semakin banyak mengkonsumsi barang dan jasa dengan beragam jumlah, kualitas, model, dan ukuran. Hal ini didukung oleh kegiatan produksi yang mengubah faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, mesin, metode, dan bahan baku menjadi barang atau jasa yang bermanfaat. Perencanaan produksi berperan penting untuk membandingkan rencana dengan realisasi. Apabila terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan tindakan koreksi sebelum produk atau jasa dipasarkan. Secara umum, jenis produksi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Yang pertama, proses produksi terus-menerus. Proses ini ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai produk selesai dikerjakan. Jenis proses ini biasanya untuk membuat produk secara massal atau dalam jumlah yang besar. Contohnya industri pupuk, semen, makanan dalam kaleng, dan minuman dalam botol. Lalu yang kedua itu proses produksi terputus-putus. Dalam proses ini, aliran bahan baku sampai produk jadi tidak memiliki pola yang pasti atau selalu berubah-ubah. Antara produk jadi yang satu dengan produk jadi yang lain bisa berbeda-beda. Jenis proses ini biasanya digunakan untuk melayani pesanan yang bisa berbeda-beda dalam hal jumlah, kualitas, desain maupun harganya.
Contohnya seperti perusahaan percetakan dan perusahaan mebel. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pemilihan pola produksi. Yang pertama yaitu stabilitas produksi. Dengan cara ini, pola produksi ditetapkan stabil atau tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Fluktuasi penjualan akan ditutup dengan persediaan produk akhir. Dan yang kedua yaitu stabilitas persediaan akhir. Jumlah persediaan akhir ditentukan sama dari waktu ke waktu. Fluktuasi penjualan langsung ditutup oleh produksi perusahaan. Oleh karena itu, produksi akan berfluktuasi sesuai dengan jumlah penjualan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu produksi dan persediaan akhir tidak stabil. Metode ini mengikuti fluktuasi penjualan, baik dalam produksinya maupun dalam persediaannya. Dengan ini diharapkan dapat mengurangi fluktuasi penjualan itu sendiri. Dan fluktuasi produksi tidak akan sebesar fluktuasi penjualan, karena pengaruhnya sebagian masuk pada persediaan produk akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen produksi. Fungsi manajemen produksi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu penentuan produk dan desain, yang kedua yaitu penentuan proses produksi, yang ketiga yaitu penentuan kapasitas produksi, yang keempat yaitu perencanaan produksi, yang kelima yaitu pengendalian produksi, yang keenam yaitu pengendalian biaya dan mutu, yang ketujuh yaitu pengendalian persediaan, dan yang terakhir yaitu perawatan mesin. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 bagian tersebut. Fungsi manajemen produksi yang pertama yaitu penentuan produk dan desain. Tahap pertama dalam manajemen produksi adalah memilih produk yang tepat untuk diproduksi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Produk yang tepat harus ditentukan agar produk yang dihasilkan dapat berhasil dipasarkan. Yang kedua yaitu penentuan proses produksi. Untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka harus ditentukan dan dibutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi yang meliputi teknologi, mesin, penanganan material, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penentuan kapasitas produksi. Kapasitas produksi harus sesuai dengan permintaan produk. Kurangnya kapasitas produksi atau lebihnya kapasitas produksi dapat menimbulkan masalah. Untuk menghindari masalah yang terjadi, maka harus memilih kapasitas produksi yang tepat. Yang keempat yaitu perencanaan produksi. Manajer produksi memainkan peran kunci dalam menentukan perencanaan produksi. Manajer produksi memutuskan dan menentukan penjadwalan dan memilih jalur kerja dan urutan operasi yang tepat, optimal, dan ekonomis. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan urutan operasi yang paling ekonomis yang harus diikuti dalam proses manufaktur. Yang kelima yaitu pengendalian produksi. Dalam manajemen produksi, manajer produksi harus memantau dan mengontrol produksi. Dia harus memeriksa rencana yang akan dieksekusi serta rencana yang tidak dieksekusi dan harus membandingkan produksi aktual dengan rencana dan dapat menemukan penyimpangannya. Yang keenam yaitu pengendalian biaya dan mutu. Mutu atau kualitas dan biaya sangat penting dalam persepsi pelanggan. Dalam proses produksi suatu produk penting untuk mengontrol biaya dan juga memberikan kualitas yang terbaik. Yang ketujuh yaitu pengendalian persediaan. Persediaan harus dijaga dengan seimbang. Kelebihan menimbulkan pemborosan, sedangkan kekurangan dapat menghambat kelancaran produksi. Yang terakhir yaitu perawatan mesin. Sistem yang efisien untuk perawatan mesin harus diperhatikan secara terus-menerus secara rutin. Pembersihan, penggantian mesin, peralatan, suku cadang, dan lain-lain harus diperhatikan. Jika hal ini dilakukan secara penuh disiplin, maka dapat mencegah berhentinya produksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen produksi. Jadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada produksi dan retensi karyawan. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu merupakan aspek paling penting dalam manajemen produksi. Dan manajer produksi itu harus memahami kemampuan pekerja di garis terdepan dan mampu untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan karyawan. Hal ini juga untuk memastikan kesuksesan di masa depan. Lalu yang kedua itu ada pemeliharaan peralatan dan aset.
Manajemen aset peralatan dan sumber daya fisik lainnya itu merupakan faktor penting lain yang mempengaruhi manajemen produksi yang efektif. Bagi banyak produsen, apabila mesin itu tidak bekerja, maka produk itu tidak diproduksi. Umumnya pemeliharaan peralatan dan aset itu diukur dengan indikator kinerja utama atau KPI, yaitu ketersediaan, yang lebih dikenal juga dengan istilah downtime atau waktu henti. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu peningkatan keberlanjutan. Jadi continuous improvement adalah pendekatan manajemen, produksi dan praktik terbaik yang berfokus pada penghapusan berbagai jenis pemborosan pada proses produksi, sambil berfokus pada peningkatan nilai yang akan dirasakan pelanggan dari produk yang akan dibeli. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.